Anggota DPR RI, Riek Diah Pitaloka, menanggapi soal isi tuntutan 17+8. Salah satunya, agar ada transparansi anggaran Rp. 3 juta triliun termasuk tunjangan pejabat terutama DPR RI. Politisi PDIP ini kemudian menilai, apakah anggaran besar itu tepat sasaran? Lalu, apakah pajak rakyat naik? Tetapi apa yang didapatkan rakyat tidak sesuai dengan yang disetorkan, ujar Riek, dikutip dari podcast Densu pada tanggal 6 September. Lalu menanggapi bubarkan DPR RI, secara konstitusi menurut dia tidak bisa dibubarkan. Tetapi dengan kejadian ini pembelajaran bagi DPR dan saya sendiri secara pribadi, ujarnya. Oneng Sapanya mengatakan, soal permintaan tunjangan rumah dinas DPR RI dihapuskan dia sepakat. Namun dia mengungkapkan, jika tunjangan rumah DPR RI DKI Jakarta mencapai 78 juta rupiah per bulan, apakah tunjangan mau dihapuskan? Gaji mau dihapuskan silakan, tapi jangan lupa bahwa DPR ini salah satu dari lembaga negara bernama legislatif, ujarnya. Lantas ada juga lembaga eksekutif dan yudikatif. Urutan lembaga negara itu diatur dalam 11 undang-undang, 12 peraturan pemerintah, dan ada pertanggungjawaban hukumnya. Secara khusus tuntangan itu legal, yang legal itu belum tentu bermoral. Maka dengan kejadian ini, momentum yang harus diambil untuk riset Indonesia kembali ke 0 km. Semua termasuk semua birokrasi. Dan kita yang bekerja di lembaga negara kalau mau dilakukan, maka evaluasi semua gaji dan tunjangan di lembaga negara, tegasnya. Menurut, mari dukung Presiden mengeluarkan aturan untuk evaluasi di semua lembaga negara, termasuk di daerah dan DPRD-nya. Lalu dia memperlihatkan data lengkap mulai dari gaji hingga tunjangan lembaga negara, termasuk DPR. Menurut dia, semua gelondongan. Tetapi contoh lagi tunjangan kinerja kementerian, yang salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan 300%. Bahwa lembaga yang dipimpin Sri Mulyadi itu tunjangannya cukup menyedot anggaran, karena 300% per bulan. Menurut saya, kalau mau dilakukan, lakukan semua, mumpung presidennya bisa tegas. Juga lakukan hentikan moratorium semua kunjungan ke luar negeri. Bukan hanya DPR, tetapi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, katanya. Kecuali menurut doktor ilmu komunikasi ini, jika mengesak harus pergi MISLNY ini seperti Presiden Prabowo, kunjungan ke Cina masih bisa. Ada pertemuan diplomatik yang penting, tak hanya transparansi DPR, tetapi semua lembaga kementerian, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, jelasnya.